Halo, balik lagi sama gua, masih di channel gua juga. Alright, hari ini gua mau ngelanjutin review gitu ya, update review helm ini nih, si Aero Canard nih yang lagi gua pakai. Tapi hari ini gua ini naik Honda Zoomer lagi, si Chonglord. Jadi hari ini kita agak santai, agak pelan-pelan ya. Sekalian gue juga ngetes mic baru. Kemarin gue lagi iseng beli mic Sony yang stereo. Gue belum pernah sih pakai mic lavalier stereo gitu buat motovlog. Ini sekalian ngetes audionya. Karena mic stereo biasanya ngambil suara background juga gitu. Tapi ya kita tes aja ya. Tuh kita jalannya santai-santai juga. Oke, sekarang mari gue update soal helm Aero Canard ini. Nah, sebelum gue mulai reviewnya, seperti biasa disclaimer dulu. Helm di video ini tidak bekerja sama atau disponsori dengan pihak manapun. Jadi helm di video ini gue beli dengan uang gue pribadi. Nah, sebelum kalian lanjut nonton video ini, buat kalian yang belum subscribe, boleh dong di subscribe dulu. Oke, mari kita mulai. Gue mulai dulu dari yang paling gampang, soal fitment. Yang paling gue rasain soalnya ini helm ini fitmentnya di kepala gua ini nyaman banget. Mungkin salah satu yang paling enak lah gitu yang pernah gua pakai gitu. Jadi dia bagian crown pad, bagian atas fitmentnya itu apa ya? Gua nggak bilang ngepas, lebih ke arah yang tebel gitu dan empuk. Jadi di crown pad tuh enak banget gitu, di atas kepala gua tuh kayak lembek gitu. Jadi bahan innernya gitu ya, busa inner di bagian crown pad itu menurut gue enak banget. Nah, lalu ke cheek pad. Jadi waktu awal-awal gue pakai helm ini, bagian cheek padnya itu agak ngepres banget, kayak lo helm yang terlalu ngepas gitu ya, ngepres di cheek pad karena dia bahannya agak tebel gitu bagian inner di cheek padnya. Nah itu, tapi setelah gue pakai mungkin ini 5-6 hari lah ya, hampir seminggu ini. Dan ini gue pakai tiap hari, beneran tiap hari gue keluar rumah tuh gue pasti pakai helm ini. Nah itu cheek padnya sekarang udah nyaman nih. Mungkin dia udah mulai agak apa mengempes gitu. Tapi kalau kempes bahasanya kayaknya negatif gitu, kayak jelek gitu ya. Tapi bukan, maksudnya kayak cheek padnya udah lebih nyaman gitu. Jadi sekarang cheek padnya ini duduk dengan ngepas di pipi gue gitu, menggenggam pipi gue dengan pas dan nyaman. Oh ya, kalau soal fitment itu juga tergantung ya, mungkin tiap orang bisa beda-beda gitu. Karena kepala orang kan beda-beda bentuknya, ada yang bulat, ada yang lonjong gitu ya. Makanya kenapa helm-helm Asia sama helm-helm Eropa tuh biasanya fitmentnya beda. Ya jadi review soal fitmentnya tadi itu berdasarkan ya bentuk kepala gue ya. Mungkin kalau kalian kepalanya beda ya pasti beda juga rasanya. Lalu kita beralih ke bagian ventilasinya. Ventilasi untuk intake di bagian depan yang di chin gitu ya, ini yang di dagu nih. Ini menurut gue enak banget. Ini salah satu mungkin yang top lah. Alasannya adalah gini, gue bandingin ini sama MT helmet saja yang Jarama, karena bentuk intake depannya ini mirip-mirip ya. Kalau Aero Canard ini kan punya 6 lubang, 3 kiri 3 kanan. Kalau MT helmet Jarama tuh 4 kalau gue nggak salah ya, kalau gue nggak lupa gitu, 4, 2 kiri 2 kanan. Tapi modelnya sama-sama yang kayak helm-helm klasik gitu, yang langsung kebuka, terus ada grillnya langsung kelihatan. Sistem buka tutupnya pun dari dalam, jadi mirip-mirip antara Aero Canard sama MT helmet yang Jarama. Nah, kalau menurut gua, kalau MT helmet yang Jarama itu kan agak apa ya, dingin memang, tapi anginnya rada berantakan gitu, karena dia kan langsung kebuka semua tuh empat-empatnya. Dan di bagian dalam batoknya itu kan bolong gitu ya. Jadi kalau kalian naik motor gitu, angin tuh langsung masuk ke mulut kalian gede banget gitu, dan agak berantakan, ngehajar banget di mulut gitu apa anginnya. Nah kalau Aero Canard ini, kalau menurut gua yang gua rasain ini lebih smooth, lebih soft, lebih halus lah gitu anginnya. Nggak yang sebrutal MT helmet. Karena mungkin karena dia kan sistemnya itu ada 6 memang, 3 kiri 3 kanan ini.
Tapi yang bolong yang tembus ke dalam itu cuman 2 lubang yang paling atas. Jadi 4 lubang yang bawahnya itu dia nggak langsung ke mulut lo gitu ya. Nah ini jadinya lebih lebih manusiawi gitu, nggak sebrutal MT Helmet yang Jarama itu. Jadi top lah. Dan yang gue rasain, lo nggak perlu speed kenceng untuk ngerasain angin dari depan. Ini gue lagi naik Conglord nih, ini cuman 45 lah speednya. Nah ini udah berasa gitu angin masuk dari depan itu. Menurut gue itu udah bagus banget. Nah sekarang soal ventilasi atasnya. Ventilasi atasnya, ini gue agak mix feeling gitu ya, agak bagus tapi ada kurangnya juga. Jadi gini, bagian atas ini kalau lo bawa motor pelan-pelan kayak nih gue bawa Conglord nih 40 nih. Nah itu tuh kurang berasa gitu. Kayak lo nggak akan ngerasain angin yang lewat di bagian atas. Tapi kalau lo bawanya agak ngebut, mungkin di atas 60 gitu ya, kalian udah nyentuh 60 speednya 60 70 gitu. Weh, ventilasi atas ini salah satu ventilasi yang menurut gue paling bagus gitu, karena berasa banget ada angin lewat di atas kepala gue gitu. Jadi kayak adem banget, beneran angin tuh alirannya tuh berasa gitu. Tapi itu dengan catatan harus agak kencang bawa motornya. Tapi ada triknya, ini trik yang rada konyol di dalam ini saudara. Jadi gue nggak tahu, mungkin unit gue doang, mungkin ini kayaknya masalah di unit gue doang gitu ya. Jadi kalau gue bawa diem gini, posisi tubuh gue tegak gitu, ngadep ke depan gitu ya, kan anginnya nggak terlalu berasa nih kalau gue lagi pelan-pelan gini nih bawa Conglord ya. Tapi kalau gue rada miring, itu lo lebih berasa anginnya. Jadi lo bawa motornya gini aja nih, lebih adem bagian atas. Tapi kayaknya ini masalah di helm gue doang. Jadi ini bukan generalisasi semua Aero Corner. Kayaknya punya gue doang. Soalnya cuman yang kiri doang. Jadi kalau yang kiri gue miringin kepala gue ke kiri gitu ya, ini lebih berasa ada angin masuk di bagian atas kepala gue. Tapi kalau yang kanan nggak berasa gitu. Jadi yang kiri doang nih, tuh enak adem gitu. Ya tapi menandakan kalau airflow di helm ini bekerja dengan baik gitu ya. Jadi kalau bagian atas tuh beneran berasa kalian ada angin di dalam tuh, di ubun-ubun kalian gitu ya, di atas kepala kalian tuh berasa ada angin lewat gitu. Itu sih kalau menurut gua soal ventilasinya. Nah, masih ngomongin ventilasi juga, helm ini seperti yang gue bilang, gue ada mixed feeling soal ventilasi. Ini ventilasi yang bagus tapi ada kurangnya gitu. Kalau kalian naik motor yang nunduk, anggaplah kalian naik motor sport gitu ya, atau kalian hobinya balapan gitu. Entah yang legal atau yang liar gitu ya, pokoknya balapan kan pasti nunduk tuh, kalian tuck in gitu kan. Nah ventilasi depan ini gak gitu berasa. Jadi ini gue ngerasain waktu gue naik Sabi itu kan cafe racer ya, jadi gue mau gak mau memang nunduk gitu kalau naik Sabi. Nah itu tuh ventilasi depan ini gak berasa, kayak angin tuh gak masuk gitu saat gue mulai nunduk. Kalau gue bawanya tegak gini, gue bawa santai aja nih. Ini Conglord nggak nyampe 50 speednya. Ini tuh berasa angin gitu. Naik Sabi begitu nunduk gini, nah itu tuh nggak berasa yang di depan, kayak hilang anginnya. Ya kalaupun ada paling berasa jauh banget gitu bedanya antara lu tegak sama lu nunduk di helm ini. Jadi kalau kalian naik motornya nggak nunduk-nunduk, ventilasinya oke banget, bagus. Tapi kalau bawa motornya model pembalap ya agak kurang ventilasinya. Lalu kita ngomongin visor. Visornya ini diklaim sama Aero di websitenya, kalau gue baca ya, sudut pandangnya itu lebar. Memang betul. Gue setuju. Karena memang dari kiri ke kanan ini lebar. Gue bisa ngelirik sebelah kiri gue, sebelah kanan, bahkan jari gue di sini ini masih kelihatan nih kalau gue ngelirik ke kiri. Jadi lebar, salah satu helm yang sudut pandangnya paling lebar. Tapi kekurangannya adalah atas dan bawahnya dia rada sempit. Sekali lagi, helm ini gue tidak merekomendasikan kalau kalian bawa motor yang mulai nunduk-nunduk lagi gitu. Ini pun gue temui saat ya gue bawa Sabi gitu ya.
saat gue mulai nunduk naik sabi, terus apalagi di tol biasanya kan gue suka agak high speed di tol, lalu agak lebih nunduk lagi gitu. Pokoknya buat kalian yang hobi-hobi nyium tangki motor gitu ya, kecuali kalau kalian naik Matic ya. Kalau naik Matic ya susah nyium tangkinya. Nah itu gue kurang rekomen karena ini rada sempit atas bawahnya. Jadi kalau nunduk hilang ya depannya, pokoknya kalian nggak bisa ngeliat yang depan ya, kalian harus ngangkat leher banget. Tapi ya kurang enak jadinya dipakai. Jadi ya itu, ini mirip-mirip sama anti helmet Jarama untuk sudut pandangnya. Jadi enak banget buat dipakai motor-motor yang tegak kayak ini. Gue naik Conglord atau gue naik si Tayem ya, itu kan tegak, jadi nggak ada masalah, lebarnya dapat, depannya pun nggak ada masalah. Tapi begitu naik sabi, nah itu mulai PR tuh kalau mulai nunduk-nunduk. Menurut gue ya itu juga salah satu kekurangan, tapi kekurangan yang minor karena kan nggak semua orang dan kebanyakan orang mungkin nggak naik motor yang nunduk-nunduk banget lah gitu kan. Yang patut gue apresiasi adalah soal apa nih namanya, chin curtain. Chin curtainnya minimalis, nggak yang gede-gede kayak apa ya, chin curtain yang panjang tuh mungkin kayak Arai. Ya kalian paham lah, bukan kayak chin curtain yang panjang gitu. Tapi chin curtain ini pas, harusnya NHK bisa meniru Aeroh nih chin curtainnya. Jadi chin curtainnya tetap minimalis, simple, nggak yang gede banget gitu, nggak yang panjang banget. Tapi dengan tambahan sedikit aja gitu ya, lo kayak mundur 1-2 cm, 1 cm kayaknya. Itu tuh udah berasa banget efeknya. Jadi angin yang dari bawah tuh gue nggak merasa sebrutal NHK Mark 1 misalkan. NHK Mark 1 atau GP Prime itu kan sama ya, chin curtainnya pendek gitu. Itu kan angin masuk dari bawah tuh kayak kerasa banget. Nah kalau di helm ini nggak berasa, cuman kayak nambahin dikit doang tuh dari si NHK Mark 1 udah cukup bagus untuk mengurangi angin yang masuk dari bawah gitu. Karena kalian berasa kalau kalian mungkin jarang pakai helm yang ada chin curtain ya, atau chin curtain yang panjang yang nutup gitu ya sampai bawah dagu tuh, itu berasa banget men, helm yang punya chin curtain sama yang nggak pakai chin curtain atau chin curtain yang pendek. Begitu pakai chin curtain yang agak panjang, kalian akan berasa angin tuh nggak yang berantakan dari bawah, lalu suara angin juga jadi lebih kecil gitu ya, lebih suara angin itu tuh berkurang lah kalau ada chin curtain yang agak panjang. Nah ini Aeroh menurut gue pas, jadi nggak terlalu panjang tapi nggak pendek juga kayak NHK punya yang di Mark 1 atau GP Prime. Oh ya, tambahan lagi, helm ini juga ternyata tidak terlalu senyap menurut gua. Tapi ada tapinya lagi nih. Tapi kalau kalian bawanya agak kenceng gitu ya, di atas 70, 80 gitu, menyentuh 80 tuh berasa angin. Karena mungkin ventilasinya yang juga memang menurut gua cukup oke gitu ya. Di bagian atas, di bagian depan tuh karena ventilasinya udara yang masuk tuh bagus gitu ya. Jadi kalau kalian bawa agak ngebut, helm ini pernah gue bawa kemarin tuh naik Triumph itu 120 lah di tol. Tapi kan tol Bali juga anginnya kenceng gitu ya. Itu tuh agak kedengeran suara angin tuh mulai masuk gitu di dalam. Tapi tidak yang parah banget ya kalau dibandingin kayak apa ya, Ink Trooper gitu. Itu udah paling ngaco sih itu helmnya. Angin ya, soal suara anginnya itu bukan berarti helm ini juga yang senyap gitu, yang suara angin tuh bagus gitu, nggak ada. Tapi masih menurut gue masih dalam normal lah gitu ya, nggak yang terlalu berisik tapi bukan yang paling senyap juga. Oh iya, satu lagi, sorry ada tambahan lagi untuk pemakai kacamata ya. Ini yang gue rasain, pakai kacamatanya gampang tapi ya itu rada ngambang gitu. Jadi kacamata tuh nggak duduk sempurna di hidung lo atau di kuping gitu ya, tangkai kacamata lo tuh nggak duduk di kuping dengan baik, dengan pas gitu. Jadi agak ngambang. Ya mungkin awal-awal kayak aneh aja gitu, cuman ya lama-lama gue udah terbiasa juga sih, seminggu pakai ini ya udahlah ya gitu. Ya kurang lebih itu dia yang bisa gue omongin soal helm ini, yang bisa gue update.
reviewnya setelah pemakaian kurang lebih 1 minggu di Aero Honor ini. Kalau kalian punya rekomendasi helm apa lagi yang mau gue review, tulis aja di komen. Nanti kita lihat, kalau harganya nggak perlu jual ginjal ya bisa lah gue beli. Yang gue jujur sih penasaran kayak YT Striker ya, yang baru itu ya. Cuman kemarin masih sistemnya pre-order di Jakarta. Nanti nunggu retailnya aja. Kayaknya itu jawaban KYT akan apa namanya, NHK Mark One gitu, dijawab nih sama KYT nih. Oke lah, kurang lebih begitu aja video gua hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe, thank you banget buat kalian yang udah nge-like, udah komen di video-video gua, thank you banget. Buat kalian yang belum subscribe, boleh loh di subscribe juga dong. Kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah kiri atau di sebelah kanan seperti biasa. Nanti kalian tinggal klik aja. Oke lah, nanti kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini. Thank you guys, bye bye.